Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kenal, salam hormat dari kami, Cak Adi, asli arek Surabaya, wong kampung, Oase Surabaya, begitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon izin kami sharing saja, kami bercerita saja. Kebetulan hari ini kami mendapatkan tugas untuk berbagi terkait dengan pengelolaan sampah untuk mewujudkan target SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi, Bapak Ibu, ya, hadirin yang saya hormati, hari ini adalah momentum yang luar biasa. Kenapa kita katakan momentum yang luar biasa? Karena seluruh dunia sedang berkonsentrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan. Kebetulan tema kita di tahun 2025 itu adalah hentikan polusi plastik atau sampah plastik. Karena memang kita tahu sampah plastik ini dampaknya sudah luar biasa untuk kesehatan, kemudian juga untuk perekonomian dan juga terutama kalau ini ada di badan air atau masuk ke laut, ya nanti mungkin pariwisata kita nanti bisa mendapatkan ancaman dari sampah plastik. Next. Ini kita punya data begitu, kebetulan baru saya akses tadi sore ya. Jadi ini ternyata ada timbulan sampah, kemudian pengurangan sampah gitu ya. Ini kami ambil dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi memang masih banyak sekali PR kita. Karena eh, yang di dashboard warna hijau itu sampah yang sudah terkelola saja. Ini dari 317 kabupaten kota se-Indonesia yang sudah melaporkan. Gitu ya. Jadi dari 317 kabupaten kota se-Indonesia yang sudah melaporkan, itu kita punya angka di sana sudah 59,74%. Sementara yang tidak terkelola itu 40,26%. Jadi angka-angka ini perlu kita waspadai bersama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang PR kita ini masih jauh sekali untuk kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Lanjut. Ye. Kemudian kita lihat komposisinya. Jadi memang masih mendominasi ini sampah sisa makanan ya atau food waste. Kemudian kita lihat yang warna biru itu sisa makanan. Kemudian itu jumlahnya 39,25%. Kemudian yang sampah plastiknya 19,73%. Ini cukup mengkhawatirkan angka ini ya. Jadi sekali lagi mari kita waspada semua semua jenis sampah apapun itu ya, baik organik maupun anorganik. Lanjut. Ya, jadi izinkan kami untuk membuat semacam outline begitu dari eh, topik yang kebetulan kami sampaikan. Jadi berharap nanti tujuan yang pertama adalah kita bisa meningkatkan kesadaran bersama terkait dengan pentingnya pengelolaan sampah untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kita akan mengaitkan dengan apa sih target Sustainable Development Goals yang sudah disepakati oleh global begitu ya. Jadi kita nanti akan coba hubungkan apa kira-kira kaitannya antara pengelolaan sampah dengan capaian SDGs. Kemudian yang ketiga, sharing best practice ya dari satu lokasi yang mungkin ada di kota Surabaya, yaitu sebuah kampung yang cukup inspiratif. Kemudian yang keempat, kita mencoba untuk mendorong kegiatan-kegiatan seperti webinar aksi ini kan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini adalah bagian daripada ikhtiar kita mendorong semua pihak, semua elemen untuk melakukan replikasi. Mana pembelajaran-pembelajaran terbaik yang ada, ini yang nanti kita akan rumuskan bersama dan mana kira-kira yang paling cocok kita terapkan di wilayah kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam hormat juga Pak untuk para narasumber yang lain, pasti nanti materinya juga akan saling menguatkan, saling memperkaya dan sekali lagi apresiasi buat Asosiasi Klaster Indonesia yang membuat kegiatan hari ini. Lanjut, ya kita melihat isu globalnya terkait dengan sampah gitu ya. Jadi sekian banyak sampah yang dihasilkan oleh kita makhluk hidup yang ada di dunia itu per tahun. Kemudian kalau dulu mungkin di 2000 berapa ya 2017 begitu
kita katanya dapat juara 2 gitu ya untuk pencemar sampah plastik yang ada di lautan. Ini sekarang sudah agak turun gitu kan. Tapi sekali lagi kita tidak berbangga dengan ini. Ya, kita ini justru apa ya kondisi yang cukup menyedihkan gitu kan. Makanya kita harus bersama-sama bergandengan tangan bagaimana angka ini akan semakin kita turunkan. Namun tidak mudah juga untuk menggapai ini gitu ya, karena kita punya tantangan baik itu terkait dengan perilaku kita yang belum pro terhadap alam, belum menjaga alam ini, belum melakukan pengelolaan sampah, dan juga terkait dengan kebijakan, infrastruktur, dan ekonomi sirkuler. Kalau boleh kita berbicara ideal, paling tidak kalau kita sudah menyepakati ada 17 dari target Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, ya kita bisa dapat 6 saja, 6 poin saja itu sudah sesuatu yang luar biasa begitu ya. Kenapa? Karena ini kan agenda global yang sudah disepakati bersama-sama yang menjadi anggota PBB pada tahun 2015. Nah, nanti kita akan semakin berupaya. Negara kita sudah berada di tahap mana dan mungkin di wilayah kita saja, di kampung, di perumahan kita, gitu, di tempat tinggal kita. Kira-kira kalau kita ukur dengan target SDGs-nya, kita sudah masuk di berapa tahapan yang sudah bisa kita raih begitu. Lanjut. Ya, kemudian ini mungkin adalah beberapa keterkaitan antara pengelolaan sampah atau sampah dengan target-target SDGs. Mungkin kita lihat yang pertama ada SDGs nomor 3 ya, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan pengelolaan sampah yang baik, ini akan mengurangi resiko adanya penularan dari penyakit, kemudian juga terkait dengan eh, resiko-resiko infeksi gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan ini bisa kita mitigasi begitu ya dengan kalau kita sudah melakukan pengelolaan sampah. Jadi di target SDGs nomor 3. Kemudian selanjutnya ada SDGs nomor 6. Apa itu? Air bersih dan sanitasi. Kenapa? Karena kalau kita lakukan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah yang tepat, polusi air, badan air kita akan terjauhkan dari yang namanya pencemaran. Sehingga kualitas air bersih kita yang mungkin akan menjadi sumber bahan baku air minum kita itu bisa kita dapatkan. Kemudian SDGs nomor 11, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Maka kalau kita melihat pengelolaan sampah ini dapat membantu menciptakan kota dan permukiman yang bersih, sehat yang menjadi dambaan kita bersama. Kemudian ada SDGs ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau kita melakukan upaya-upaya pengelolaan sampah termasuk daur ulang, maka kita sudah melakukan upaya reduksi, termasuk pengurangan limbah untuk meningkatkan penggunaan sumber daya secara efisien. Jadi yang semestinya masih bisa kita cegah tidak menjadi sampah, itu bisa kita hambat supaya tidak langsung menjadi sampah. Kemudian SDGs yang ke-13, yaitu ada tindakan terkait dengan perubahan iklim. Jadi kalau mengelola sampah dengan baik, pengoplosan, daur ulang gitu ya, kita akan menekan yang namanya emisi gas rumah kaca. Kemudian dampak buruk dari perubahan iklim yang ada itu bisa kita tekan, gitu ya. Kemudian SDGs ke-14, kehidupan di bawah air, pengurangan sampah plastik khususnya yang di laut. Mungkin nanti senior saya Mas Aryo mungkin nanti akan memperdalam ya Mas ya terkait dengan pengelolaan sampah plastik yang di laut. Jadi ini dampaknya sudah betul-betul luar biasa gitu. Apalagi kalau mungkin kita yang di penggiat pariwisata, pariwisata yang akuatik begitu ya, jangan sampai apa yang menjadi objek-objek wisata kita yang berhubungan dengan air itu justru tercemar dengan adanya pengelolaan sampah. Ini dampaknya akan luar biasa begitu. Kemudian nanti ada SDGs yang 15, bagaimana dengan kehidupan yang ada di darat gitu ya. Jadi kalau sampahnya bersih gitu, kelestarian keanekaragaman hayati itu akan melindungi habitat dan tumbuhan serta hewan yang lain. Mungkin kita coba sedikit masuk ke kampung kami ya di salah satu lokasi di Surabaya begitu. Jadi kampung kecil tetapi kita berusaha untuk bisa apa ya, kita bisa mengupayakan gitu ya dengan warga masyarakat, dengan wong kampung kita bisa lihat apa sih upaya-upaya kita kalau kita ini ngaku cinta dengan kota kita, kemudian kita ngakunya kita cinta dengan lingkungan, maka itu harus diimplementasikan menjadi sebuah gerakan dan tindakan yang
nyata, termasuk beberapa kesempatan kampung kami sempat dikunjungi oleh tamu-tamu baik dari dalam maupun luar negeri gitu ya. Jadi mungkin nanti dalam bulan ini juga kami akan ada tamu dari teman-teman dari Asia Tenggara nanti yang akan berkunjung ke tempat kita. Jadi yang ada di depan ini contoh kami mengedukasi anak-anak sekolah dasar ini kebetulan dari SD Cikal yang ada di Surabaya begitu. Memang tidak kelas besar jadi sekitar 30 anak berkunjung ke tempat kita. Mereka belajar bagaimana pengelolaan sampah organik, pengelolaan sampah anorganik, kemudian bagaimana kita bisa membuat semangat EBT ya, energi baru terbarukan dengan kita eh, membuat atau belajar bersama dengan pembuatan briket dari biobriket ya dari sampah organik. Lanjut, studi kasusnya kampung kami memang berada di jantung kota Surabaya gitu ya, karena memang kami betul-betul ada di jantungnya Bapak dan Ibu. Jadi kami tidak di pusat kota lagi, tapi memang kami di jantungnya. Kenapa? Karena kami berada di pusat pemerintahan, karena itu masih satu lingkup kelurahan dengan kami, gitu. Jadi eh, mungkin orang tidak akan melihat gitu kampungnya di sebelah mana begitu, tapi nanti kalau ada salah satu jalan yang ikonik di situ ada Ondomohenstraat, Jalan Ondomohen, kalau sekarang namanya menjadi Wali Kota Mustajab begitu ya, yang di luarnya tapi di dalamnya masih tetap Ondomohen. Ini kampung dengan nama warisan era kolonial begitu. Nah, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya bank sampah seperti Bapak dan Ibu yang seperti biasa dilakukan di kampung, kemudian ada komposter, kemudian ada daur ulang, ada biopori, kemudian kita punya yang namanya untuk pengelolaan air, kita punya ipal gendong, kemudian kita punya apartemen, tapi apartemen isinya maggot begitu. Kemudian ada sofa bokos dengan eco-brick, kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya, ada urban farming, dan sekarang kami dorong untuk menjadi kampung wisata edukasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi terkait dengan inovasi-inovasi ini, mudah-mudahan ini bisa sedikit mewarnai begitu di tengah kita mencari sebuah harapan-harapan baru. Bagaimana sih sebetulnya kita bisa turut andil kalau memang kita cinta terhadap lingkungan. Lanjut. Kunci suksesnya di kampung ini memang kita membutuhkan sebuah leader ya. Kita membutuhkan leader, kita membutuhkan kepemimpinan gitu ya. Jadi masyarakat-masyarakat lokal yang kita dorong ini mereka sebagai agent-agent of change ya. Mereka sebagai agen-agen pembawa perubahan. Perubahan untuk apa? Ya untuk melakukan pengelolaan yang terbaik yang mereka bisa lakukan mereka sebagai warga masyarakat begitu. Kemudian tak intinya mereka melakukan edukasi yang berkelanjutan, kemudian ada pola insentif dan ada dan kompetisinya gitu. Jadi ini kita membuat semangat kolektif dan sehat. Nanti eh, seperti apa skemanya nanti kita akan diskusikan ketika mungkin Bapak Ibu sempat mengunjungi kampung kami yang ada di Surabaya. Dan juga salah satu prinsip dari Sustainable Development Goals adalah no left behind gitu ya. Jadi no one left behind itu apa? Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa ditinggalkan. Jadi kita gandeng semuanya. Baik itu warga senior, warga junior, dan anak-anak, karang taruna itu semuanya kita libatkan untuk berpartisipasi ngopeni kampung gitu ya. Lanjut. Kemudian praktek pengelolaan sampah terpadu ya mungkin sama yang sudah kita upayakan dengan Bapak Ibu semuanya ya. Tinggal yang penting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan ini secara berkelanjutan. Apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik ya. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Termasuk jangan lupa isu terkait dengan air, energi ini juga sudah mulai menghantui gitu ya. Jadi mari kita juga selamatkan badan air kita dari polutan-polutan, maka sumber kehidupan itu niscaya ada salah satunya dari air dan energi. Lanjut. Ya, kemudian terkait dengan dampak dan pencapaian yang pasti pengurangan sampah itu ada. Kemudian dampak sosial ya memang masyarakat akan lebih aktif, kemudian masyarakat akan lebih aware ya atau lebih peduli terkait dengan kampungnya dan mereka akan merasa kalau ada sampahnya nggak terkelola sedikit mereka akan jadi risih begitu ya. Kenapa? Karena minimal begini kita ngomong sama warga. Bu, kalau misalkan sampahnya kotor kayak gini, nggak ada loh Bu tamu yang mau berkunjung gitu. Atau kalau ada nanti tamu berkunjung, mereka pasti akan mendapatkan pengalaman yang tidak baik begitu. Nanti apa sisi ekonomi yang bisa kita ambil, ya kan? Itu salah satunya. Jadi
terkait program-program yang sudah dilakukan di kampung, apa yang harus kita lakukan? Apa sih sebetulnya kemanfaatannya? Yang jelas masyarakat sudah mendapatkan dampaknya secara ekonomi, penghematan biaya operasional. Operasional untuk apa? Ya operasional untuk melakukan pengelolaan sampah. Kalau kita sudah tahu resepnya, kita sudah tahu kiat-kiatnya, maka ini akan memperingan biaya operasional. Kemudian kita bisa mendapatkan income dari produk-produk yang sudah didaur ulang, termasuk nanti dijadikan souvenir, kemudian dijadikan bahan ajar, dijadikan alat peraga, begitu ya. Termasuk juga ketika kita melakukan upaya penghematan dengan tadi IPAL gendong, begitu ya, pembiayaan untuk pembayaran rekening air itu bisa kita tekan. Kenapa? Karena minimal untuk siram-siram kendaraan bermotor, kemudian kita siram-siram peralatan-peralatan warga itu kita sudah bisa menggunakan air yang dari IPAL. Jadi kita tidak harus menggunakan air dari PDAM lagi. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian izinkan kami mungkin jika cocok ya Bapak dan Ibu boleh kami rekomendasikan untuk kelompok masyarakat, untuk komunitas. Jadi silakan lakukan, kita mulai dari yang bawah. Kita lakukan dari piramida yang paling bawah itu kita melakukan edukasi secara terus-menerus. Tujuannya apa? Pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah itu harus selalu kita gaungkan. Kenapa? Kalau kita sedikit saja lengah, wah kita banyak lupanya gitu. Nanti kita akan kembali ke zaman-zaman sebelum kita melakukan gerakan bersama-sama. Kemudian di situ pasti setiap warga akan memiliki inovasi. Ketika dia sudah kecemplung, dia sudah terlibat di program ini, maka dia pasti akan punya ide-ide khusus yang akan disampaikan gitu kan untuk dicoba ya dilakukan di kampung. Kira-kira oh pakai metode A cocok atau tidak, metode B ada dampaknya atau tidak. Dan juga jangan lupa kita tidak bisa melakukan ini secara sendiri. Kita harus selalu yang namanya berkolaborasi. Mungkin kalau teman-teman banyak mengenal terkait dengan istilah strategi pentahelix, nah yaitu kolaborasi ini bagiannya. Jadi silahkan saja gandeng pemerintahnya, gandeng akademisi dan praktisinya, begitu ya, gandeng sektor swastanya, kemudian juga jangan lupa gandeng rekan-rekan media partnernya, begitu. Kemudian yang paling kalau yang piramida yang ada di atas sisi sustainability atau sisi keberlanjutan. Jadi ini bisa menjadi sebuah role model begitu ya. Kalau memang kita sudah melakoni ini dan kira-kira oh ini loh strategi yang paling baik, ini bisa lah kita sharing gitu. Kenapa? Tadi ya strategi Pentahelix kita sudah dapat. Kalau itu bisa kita kolaborasikan dan elaborasikan, maka kita akan semakin dekat Bapak dan Ibu dengan 17 target SDGs tadi. Seperti itu. Lanjut. Nah, refleksi dan aksi nyata begitu ya. Yang pasti kita mulai dengan prinsip-prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat sangat familiar dengan istilah-istilah itu. Ya, jadi kita pilah, olah, jual ya. Atau mungkin kalau nggak mau jual, donasikan saja gitu. Ini contoh di kampung kami bikin keranjang keranjang sampah begitu. Ada kegiatan sekarang ini kegiatannya namanya gradasi gitu ya, gerakan sedekah sampah Indonesia gitu ya. Jadi kita bikin keranjang-keranjang ini di sudut-sudut kampung begitu. Jadi ketika ada tamu yang berkunjung atau warga yang kebetulan mengkonsumsi apa ya air minum dalam kemasan atau kemasan-kemasan botol-botol plastik yang lain gitu, kita sudah punya wadahnya sendiri langsung gitu, nggak usah dicampur dengan tempat sampah yang isi residu atau yang campuran dengan organik, masukkan saja ke keranjang-keranjang itu. Nanti kita akan lakukan pengelolaan selanjutnya gitu ya, dan itu pasti ada kemanfaatannya. Kemudian kita bikin komunitas di tingkat RT atau RW gitu ya. Kenapa? Kita bikin nih yang namanya eh, ya, aplikasi gitu ya. Di aplikasi yang dimaksud ini bukan aplikasi yang khusus, enggak, ini aplikasi WhatsApp grup itu saja gitu ya. Jadi kita kabarkan berita-berita baik apa saja yang sudah kita lakukan. Dan jangan lupa edukasi sejak dini. Karena kalau dulu mungkin di kampung itu sebetulnya ada, kalau di RW ya mungkin ada yang namanya PPT atau pos pau terpadu. Jadi beberapa kesempatan upayakan untuk bisa masuk mengedukasi adik-adik. Jadi mulai yang
anak-anak PAUD ini mereka diajari ya, apa itu sampah kering, apa itu sampah basah, minimal itu dulu dari konsumsi makanannya. Maka program-program seperti ini yang nanti akan membiasakan alam bawah sadarnya anak-anak kita ini untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Lanjut. Kak Adi, ayo waktunya. Siap. Nah, ini sudah terakhir ini Pak Ipung. Yuk. Ya, jadi kami selalu menyemangati teman-teman semuanya karena apa? Karena mengelola sampah itu berat, tetapi juga bisa ringan kalau kita bisa lakukan ini bareng-bareng gitu ya. Jadi apalagi kalau kita mulai dari kecil gitu, maka insya Allah nanti kalau kita sudah tumbuh dewasa selalu terngiang-ngiang gitu kan, sampahku adalah tanggung jawabku gitulah, kebersihan adalah investasi gitu kan. Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang paling baik dalam pengelolaan sampah, tapi yang terbaik adalah siapa yang paling berkelanjutan untuk melakukannya mulai dulu, saat ini, besok, dan yang akan datang. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita. Matur nuwun.